Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwanu akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah khayar. Sebagian mengatakan khiyar karena dari ikhtiar, ada ikhtiarnya, tapi talafuz yang yang sahihnya adalah khayar. Ini khayarat. Khayar itu di dalam masalah ini kita akan membahas mengenai masalah ta'rif atau definisinya, dan juga kita akan menyebutkan jenis-jenis khayar, dan juga kita akan membahas mengenai masalah ahkam setiap khayar-khayar yang akan disebutkan satu persatu tersebut. Jadi setiap satu persatu ada ahkamnya tentunya. Jadi kita akan bahas satu persatu tentunya. Jadi di dalam masalah ini ada perbedaan sedikit di dalam jenis daripada khayar yang akan kita sebutkan tersebut. Adapun yang pertama adalah definisi atau ta'rif. Definisi khayar itu adalah sebenarnya khayar itu sebuah hak ya, yaitu haknya bagi seorang pembeli ataupun penjual, tidak menjadi masalah, bisa jadi itu untuk membatalkan muamalah atau jual beli. Gitu, untuk membatalkan jual beli karena ada beberapa hal yang dimana tidak terpenuhi dalam jual tersebut ya, dengan syarat-syarat dalam jual beli di antara dua belah pihak. Ataupun sebagian daripada khayar itu tidak membatalkan, tetapi khayarnya tersebut meminta kelebihan uang. Misalnya dalam khayar aib atau dalam khayar ada kecacatan dalam barang, maka bisa saja sang pembeli misalnya meminta uang selisihnya ya dari barang yang diberikan kepada pembeli tersebut, barang yang cacat dengan barang yang normalnya. Itu bisa dilakukan. Itu termasuk khayar juga walaupun tidak dibatalkan jual beli tersebut gitu. Ataupun misalnya meridhoinya, ada cacatnya, ada lebih mahalnya barang tersebut ya kan. Sang pembeli misalnya, kalau misal di pihak pembeli misalnya dia diridhoi sajalah sudah. Nah, itu pun khayarnya ada, atau misalnya itu pilihannya dia. Jadi masalah hak khayar di sini itu bisa dibahas. Sekarang misal dalam masalah penjual, apakah bisa hak khayar? Bisa jadi. Misalnya terjadi barang ya, misalnya penjual tidak mengetahui barang harga pasarnya tersebut misalnya. Ketika dia jual di hari tersebut, misalnya dia tidak mengetahui harga pasar, ternyata misalnya harga pasarnya tersebut itu lebih jauh lebih mahal daripada harga yang dia jual. Maka disebut ada hak khayar gaban, istilahnya khayar gaban di dalam masalah ini bagi penjual, karena dia menjual dengan harga sangat murah sekali. Itu bisa jadi hak khayar itu bukan hanya dari pihak pembeli, bisa saja dari pihak penjual. Ada beberapa jenis hak khayar yang dimana kita insya Allah akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah khayar majlis, yang kedua adalah khayar ghaban, yang ketiga adalah khayar syart, yang keempat adalah khayar tadlis, yang kelima adalah khayar takhallufus syart. Ini berbeda dengan khayar syart tentunya. Yang keenam adalah khayar aib, yang ketujuh adalah khayar daripada syarikat, yang kedelapan adalah khayar daripada ru'yat, yang ke-9 adalah khayar ta'khir, yang ke-10 adalah khayar haywan, dan yang ke-11 adalah khayar ta'adur taslim. Mungkin dalam pertemuan kita ini kita akan membahas beberapa saja. Karena waktu terbatas ya, kita akan bahas beberapa saja. Mungkin kalau sampai waktunya kita bahas mengenai masalah khayar majlis, khayar gaban, ataupun sampai kepada khayar asyart kalau misalnya ada waktu. Tapi mungkin dua khayar ini yang lebih penting, ini khayar majlis dan khayar gaban, yang insya Allah dalam pertemuan ini kita akan bahas. Khayar majlis itu apa? Definisi dari khayar majlis. Khayar majlis adalah haknya untuk hak khayar bagi penjual atau pembeli ketika sebelum terpisahnya atau tafarruknya
di antara penjual dan pembeli di majelis akad. Kalau sudah terpisah di majelis akad, maka hakul khayar majlis sudah hilang. Jadi misalnya seorang pembeli, seorang menjual di majelis akad, misalnya membelikan sesuatu, ya kan? Dalam beberapa menit misalnya, atau beberapa menit, atau misalnya tidak sampai lama, atau sejam juga bisa kalau secara uruf itu masih dalam majelis. Di dalam daerah majelis itu, dalam majelis akad jual beli, ternyata salah satunya memfasakh, saya tidak jadi membeli atau saya tidak jadi menjual, itu namanya hakul majlis, khayar majelis. Tetapi ketika misalnya sudah membeli, kan? Sudah membeli, sudah menjual, pihak penjual, pihak membeli. Salah satunya misalnya pergi dari toko tersebut atau tempat jual beli tersebut, maka itu khayar majlis sudah hilang dalam masalah tersebut. Jadi khayar majlis itu di dalam majlis, gitu. Jadi kalau misalnya sudah terpisah, maka itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa tahakkuk khayar al majlis. Nah, bisa secara uruf ya, khayar majlis bisa sejam juga bisa sebenarnya. Yang penting di dalam waktu tersebut, di dalam tempat tersebut, adalah tempat berlangsungnya akad jual beli. Yang kedua adalah khayar ghaban. Khayar ghaban itu seperti apa? Khayar ghaban itu adalah khayar yang hubungannya dengan nilai atau harga daripada barang. Baik harga barangnya terlalu mahal ataupun harganya barang terlalu murah. Seperti misalnya kalau terlalu mahal ya, misalnya terlalu mahal, misalnya sang pembeli tidak mengetahui, syaratnya ada juga tidak mengetahui harga pasarnya dari barang tersebut dan dia membeli. Nah, ketika dia membeli, misalnya dia membeli harga misalnya 1 juta, misalnya 1 juta rupiah. Ketika dilihat harga pasar hanya sekedar 400.000 rupiah, berarti kan sangat jauh sekali dengan harga pasar. Dia membeli dengan harga yang mahal. Maka pada saat itu harus segera dia kembali kepada penjual untuk mengambil hak ghabannya, yakni di dalam masalah ini memfasakh, ya, bisa memfasakh atau membatalkan daripada jual belinya, ya, karena adanya ghaban di dalam masalah tersebut, gitu. Jadi di dalam masalah ini tidak lazim misalnya ini mengambil harganya misalnya dikembalikan lagi misalnya, atau uangnya dikembalikan, tidak lazim pada saat itu. Tetapi kalau misalnya ada tarodhi di antara kedua belah pihak, uang sebagai uang kelebihannya bisa diambil, itu tidak masalah, gitu, di dalam masalah tersebut. Nah, itu khayar ghaban, ya, khayar ghaban. Antum insyaallah mengetahui istilahnya. Dan bagaimana hukum-hukumnya, yakni ahkam daripada khayar ghaban tersebut. Jadi yang pertama adalah mi'yar atau parameter daripada khayar ghaban tersebut, atau qaimah atau harga daripada khayar ghaban tersebut adalah di zaman muamalah atau di waktu muamalah, bukan misalnya di zaman besoknya atau lusanya, itu bukan di zaman itu, tapi di zaman muamalah yang dilakukan. Ketika di zaman muamalah yang dilakukan, maka itu khayar ghaban itu bisa terjadi. Tapi kalau di zaman yang lain, ya misalnya di zaman setelahnya, ya, itu khayar ghaban tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi harga dalam satu hari terjadi misalnya inflasi, tawarrum. Ketika terjadi misalnya inflasi, harga yang ketika zaman muamalah dengan zaman ibaratnya kemudian atau besoknya atau lusanya atau beberapa hari kemudian, itu harganya berbeda. Itu bisa jadi terjadi. Oleh sebab itu, tahakkuknya khayar ghaban di zaman muamalah, tidak boleh di zaman sebelumnya, gitu. Yang kedua, di dalam masalah ini bahwa iddia atau klaim daripada khayar ghaban itu harus terbukti. Jadi kalau tidak terbukti klaim tersebut, misalnya hanya sekedar klaim, saya klaim ini harga lebih mahal atau lebih murah, kalau harga lebih mahal atau murah tidak ada bukti dalam masalah ini, maka tidak bisa dibenarkan khayar ghaban tersebut. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah syaratnya masih panjang, ya.
dalam pertemuan selanjutnya kita akan beberapa syarat-syarat yang masih tersisa akan kita lanjutkan di dalam pertemuan dan kesempatan dan pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.